Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari CBR kami. Kami di sini yang beranggotakan saya sendiri, Stephen Sirait sebagai moderator. Saya Aldi Pramanda Barus sebagai pramateri. Saya Stephen Johannes sebagai pemateri. Lanjut. Di sini kami akan memberikan tiga materi penjelasan. Yang pertama itu ada identitas buku, terdiri dari dua buku, dua ringkasan isi buku. Yang ketiga ada analisis buku. Yang pertama itu identitas buku akan dibacakan oleh saya sendiri. Identitas buku yang pertama, judulnya yaitu Programmable Controllers Third Edition. Penulisnya itu adalah Thomas Hughes. Tahun terbit tahun 2001. Penerbitnya itu adalah ISA, The Instrument System and Automation Society. Kota terbitnya yaitu ada di Research Triangle Park atau North Carolina atau USA. ISBN-nya yaitu 15561772291. Untuk identitas buku yang kedua, judul bukunya itu Programmable Logic Controllers 4th Edition. Penulisnya itu ada W. Bolton. Pada tahun terbitnya itu 2006. Penerbitnya ada Elsevier Knowledge. Kota terbitnya itu di Oxford, UK. ISBN-nya ada 9780750681112-4. Lanjut. Ringkasan buku untuk ringkasan buku. Lanjut. Ringkasan buku pertama yaitu bab 1, pengenalan programmable controllers. PLC awalnya dikembangkan untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang kaku dan sulit dimodifikasi. Tujuan utama diciptakan PLC adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan, peningkatan fleksibilitas, serta mempermudah proses pemrograman oleh teknisi industri. Untuk selanjutnya, dasar pemrosesan PLC adalah logika biner, yaitu sistem bilangan yang hanya mengenalkan dua keadaan, 0 dan 1. Lanjut. Untuk selanjutnya, PLC tidak dapat dipisahkan dari dunia kelistrikan dan elektronika. Bab ini memberikan landasan pemahaman tentang konsep arus, tegangan, resistensi, dan daya listrik. Seterusnya, sebagai penghubung antara PLC dengan dunia nyata, input berasal dari perangkat seperti sensor, tombol, dan saklar, sementara output mengontrol aktuator seperti motor, lampu, dan solenoid. Setiap PLC memiliki sistem memori yang digunakan untuk menyimpan program dan data. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman yang paling populer dalam PLC karena menyerupai rangkaian listrik berbasis relay. Lanjut. Nah, untuk setelahnya, instruksi lanjutan dalam LAD seperti subroutine, latch atau on-latch, interlock, jump, flex, serta operasi dengan register. Teknik lanjutan ini membuat program lebih efisien dan memungkinkan implementasi kontrol yang kompleks. Selain ladder diagram, standar internasional IEC 6111313 mengatur 4 bahasa pemrograman lain. Untuk function block diagram atau FBD, semua bahasa grafis menampilkan fungsi kontrol bentuk blok-blok FBD sangat efektif menggambarkan hubungan antara variabel input dan output secara visual. Lanjut. Untuk selanjutnya, pada bab 11, panduan praktis dalam merancang sistem berbasis PLC, tahapan desain meliputi analisis kebutuhan, pemilihan perangkat keras, penyusunan program, hingga pengujian sistem. Untuk yang terakhir, di bab 12, ini membahas tentang aspek implementasi nyata dari sistem PLC. Topik ini meliputi sistem desain panel control,
tata letak peralatan, pemasangan perangkat, serta prosedur startup dan testing. Lanjut. Untuk ringkasan buku kedua akan dibacakan oleh Saudara Stephen. Saudara Stephen dipersilakan, Stephen Johannes. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk ringkasan buku kedua ini, yang bab pertama itu judulnya Programmable Logic Controllers. Bagian ini dijelaskan bahwa sebuah sistem kontrol dasarnya itu memiliki fungsi untuk mengatur jalan suatu proses atau mesin. Untuk bab kedua, Input-Output Device. Input device pada PLC adalah sensor yang mendeteksi kondisi di lapangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dibaca oleh PLC. Output device pula adalah perangkat yang digerakkan oleh sinyal dari PLC. Selanjutnya bab 3, nomor sistem. Sistem binar merupakan dasar dari seluruh operasi digital dalam PLC. Angka 0 mewakili kondisi off, sedangkan 1 mewakili kondisi on. Setiap digit binar disebut bit, dan kumpulan inilah yang membentuk satuan data yang lebih besar, misalnya word. Berikutnya, bab 4. Bab 4, yaitu Input-Output Processing. Unit Input-Output Processing menghubungkan sensor dan aktuator dengan CPU. Sinyal sering memerlukan conditioning. Ada remote input-output untuk jarak jauh, serta jaringan industri seperti Modbus dan Ethernet. Proses berjalan dalam siklus baca input, eksekusi program, lalu keluaran output. Berikutnya bab 5, Ladder and Functional Block Programming. Pemrograman ladder, diagram yang menyerupai rangkaian listrik, menjadi metode utama. Seperti logika dasar AND or NOT digunakan. Dengan konsep latching, kontrol satu input untuk banyak output, dan software pabrikan untuk pemrograman. Selain itu, function block diagram diperkenalkan untuk fungsi kompleks. Berikutnya bab 6, IL, SFC, dan ST Programming Methods. Bab ini menjelaskan 3 metode lain seperti instruction list, sequential function chart, dan struktur test yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bab 7, Internet Relays. Ini dijelaskan sebagai relay virtual di memori. Ada baterai backup relay yang menyimpan status meski listrik mati. One shot untuk aktivasi sekali, set atau reset untuk menjaga kondisi hingga dihapus, serta master control relay untuk mengendalikan kelompok instruksi. Berikutnya, bab 8, jump and call. Konsep jump and call dipaparkan sebagai cara melempati bagian program untuk memanggil subroutine yang bisa digunakan berulang. Berikutnya, timers. Ini membahas tentang timer on delay, off delay, dan pulse timer. Bab 10, counters. Counter diperkenalkan dalam bentuk up, down, dan up, down, atau counter. Pemrograman melibatkan preset value dan current value. Aplikasinya termasuk menghitung produk atau siklus mesin. Kombinasi timer controller dan sequencer memungkinkan kontrol urutan otomatis. Berikutnya shift registers. Shift register dipakai untuk menggeser status logika antar bit, berguna untuk melacak posisi objek pada konveyor, perakitan, atau penyortiran. Yang terakhir, data handling. Instruksi data membaca, menulis, memindahkan, menyalin, dan memanipulasi. PLC mengelola informasi numerik selain logika on-off. Selanjutnya bab 13, analog input-output. Penggunaan sinyal analog selain digital, konversi sinyal melalui ADC dan DAC. Penerapan pada sensor suhu, tekanan, kecepatan, dan aktuator dengan kendali proporsional. Yang terakhir, bab 14, closed loop control. Konsep ini menjadi umpan balik dalam PLC. Komponen utamanya yaitu ada sensor, controller, dan aktuator. Penerapan kontrol PID untuk stabilan proses industri seperti suhu, tekanan, atau level cairan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk analisis buku akan dibacakan oleh Saudara Aldi. Saudara Aldi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan membacakan analisis buku. Pertama, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku pertama. 1. Sistematis jelas. Buku tersusun dari dasar logika, binar, listrik, memori, sehingga aplikasi lanjutan.
komunikasi desain dan pemeliharaan. 2. Cakupannya lengkap. Hampir semua aspek penting dalam PLC dibahas. Ketiga, keseimbangan teori dan praktik pada bab teori dan teori dasar dilengkapi dengan bab aplikasi nyata dan sistem studi kasus dan pemeliharaan. Keempat, bahasan pemrograman beragam. Tidak hanya ladder diagram tetapi juga ILSD, FBD, dan SVC. 5. Fokus pada keada kendala industri. Buku yang menekan aspek keamanan kendala perangkat keras dan kondisi lingkungan. Kekurangan buku pertama. 1. Ringkasan cenderung deskripsi. Sebagian besar hanya menjelaskan isi bab tanpa evaluasi kritis atau penekanan pada bagian yang paling penting. Kedua, minimnya ilustrasi atau detail teknis. Disebutkan dalam gambar dan tabel namun tidak dijelaskan secara rinci sehingga kurang membantu pembaca memahami konsep visual. Ketiga, kurangnya bahasa tren terbaru. Perkembangan modern seperti IoT, integrasi cloud, dan versi berbasis AI tidak banyak yang disorot. Keempat, studi kasus terbatas. Hanya 2 contoh aplikasi yang diterapkan, padahal sektor industri sangat luas dan variasi khusus bisa menambah relevansi. 5. Tidak ada kritik atau pembanding. Ringkasan tidak menyinggung kelemahan PLCD dibanding dengan teknologi yang lainnya. Kelebihan buku 2. Pertama, struktur terorganisasi dan sistematis. Ringkasan mengikuti urutan bab buku dengan rapi, dimulai dari konsep dasar, kontrol, hingga aplikasi lanjutan. Kedua, cakupan materi yang luas, hampir semua aspek PLC tercakup, seperti hardware, arsitektur internal, input output, dan device. 3. Keseimbangan teori dan contoh aplikasi. Tidak hanya membahas konsep teknis, tetapi juga menyertakan aplikasi nyata di dunia industri. 4. Penekanan praktis, banyak dijelaskan instruksi pemrograman, timer, kontrol, subtraction yang bisa langsung diterapkan oleh teknisi. 5. Bahasa ringkas dan mudah dipahami. Uraian yang ditulis sederhana sehingga membantu pembaca yang baru mempelajari PLC untuk memahami konsep dasar tanpa kesulitan berlebihan. Kekurangan buku kedua. Pertama, minimnya evaluasi kritis. Ringkasan hanya menyajikan isi tanpa menyortir kelebihan atau keterbatasan tiap metode. Kedua, kurangnya mendalami aspek modern. Topik baru seperti integrasi PLC dengan IoT, core atau big data, atau machine learning belum banyak tercermin. Ketiga, visualisasi terbatas. Gambar, tabel, ataupun diagram disebut namun tidak dijelaskan lebih detail sehingga kelihatan nilai ilustratifnya. 4. Studi kasus industri masih sederhana. Aplikasi nyata lebih banyak berupa contoh dasar dibanding kasus kompleks di skala industri besar. 5. Belum adanya pembanding teknologi. Tidak membahas posisi PLC relatif terhadap teknologi lainnya seperti DCS. Perbandingan isi buku. Buku 1. Buku ini tidak hanya membahas teori dan pemrograman PLC, tetapi juga penerapan secara langsung di dunia industri. Buku menekan bahwa PLC awalnya hadir untuk menggantikan sistem relay yang kaku, kemudian berkembang menjadi pusat kendali utama dalam proses industri modern. Topik yang dibahas meliputi komponen nyata seperti sensor, aktuator, motor, dan rangkaian listrik yang digunakan di pabrik, komunikasi data industri yang menghubungkan PLC dengan SCADA atau HMI, serta tahapan desain sistem mulai dari analisis kebutuhan, pemilihan perangkat,
pemrograman, hingga pengujian. Buku ini juga menampilkan studi kasus industri skala besar, misalnya pengendalian dehidrasi gas alam dan sistem pompa bergantian, sehingga pembaca dapat memahami peran PLC dalam sistem kompleks yang menuntut efisiensi, keandalan, dan keselamatan. Sehingga itu semua aspek pemeliharaan seperti prevention, maintenance, atau troubleshooting, dan standar tata letak panel kontrol juga dijelaskan dengan cakupan yang luas dan dalam. Buku ini lebih sesuai bagi praktisi, industri, dan pembaca tingkat lanjut. Buku ini juga membahas keterkaitan PLC dengan dunia industri, namun lebih difokuskan pada pengenalan dasar dan contoh sederhana. Implementasi yang disajikan sebagian besar terkait dengan sistem kontrol skala kecil, seperti penggunaan sensor dan aktuator pada conveyor, lampu lalu lintas, atau kontrol motor start-stop. Contoh aplikasi yang diambil dari industri manufaktur ringan, misalnya cacahan produk dengan kotor, penundaan waktu dengan timer, data pemrograman logika sederhana menggunakan ladder diagram atau function block. Pembahasan input-output masih bersifat pengenalan fungsi dasar, dengan sedikit perhatian pada pemrosesan sinyal. Konsep control loop tertutup juga dibahas, tetapi terdapat pada kasus sederhana seperti pengaturan suhu atau kecepatan motor. Seperti keseluruhan, buku ini lebih tunjukkan kebutuhan pendidikan dan pembaca pemula dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, namun belum mencakup kompleksitas penerapan PLC di dunia industri besar. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari hasil presentasi siber kami dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap kedua buku, dapat disimpulkan bahwa kedua buku memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep dan penerapan PLC pada sistem otomasi industri. Buku pertama yaitu menekankan implementasi nyata di industri dengan pembahasan mendalam mengenai desain sistem, komunikasi, data, dan studi kasus skala besar, serta aspek pemeliharaan. Sementara itu, buku kedua lebih berfokus pada dasar-dasar PLC, contoh aplikasi sederhana, dan pemrograman dasar yang sesuai dengan pendidikan dan pembaca pemula. Dengan demikian, saling melengkapi. Buku kedua sebagai landasan pembelajaran awal, dan buku satu sebagai pengayaan untuk pemahaman tingkat lanjut serta penerapan industri nyata. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.